Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kerjasama antar negara. Apa sih kerjasama antar negara itu? Yuk, simak video berikutnya. Jadi, kerjasama antar negara ini adalah upaya pelaksanaan sistem perpolitikan luar negeri Indonesia sebagai amanah falsafah ideologi Pancasila dan landasan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu Indonesia peran aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri, yaitu 17 Agustus 1945. Kesempatan ini dimanfaatkan Indonesia untuk senantiasa mempromosikan kehidupan masyarakat yang humanis, menjunjung tinggi norma-norma masyarakat, hidup berdampingan dalam keberagaman, serta saling menghormati dalam keragaman. Dalam setiap kerjasama yang terjalin, Indonesia selalu mengajak negara sahabat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan, serta mengedepankan konsultasi dan konsensus dalam setiap proses pengambilan keputusannya. Next, di sini terdapat 3 macam kerjasama antar negara. Yang pertama ada kerjasama bilateral, kedua kerjasama regional, dan yang terakhir ada kerjasama multilateral. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang dapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. Di sini ada A. Motif kerjasama. Kerjasama bilateral umumnya timbul didasari oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. 3 motif utama yang menjadi pertimbangan sebuah negara melakukan hubungan bilateral yaitu sebagai berikut. 1. Gagal menjaga kepentingan nasional. Sebagai contoh, saat Indonesia mengalami panen dan kelangkaan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi, dengan adanya kerjasama bilateral antara negara, Indonesia dapat melakukan impor bahan pokok tersebut dari negara-negara yang mengalami surplus. 2. Menjaga perdamaian. Kerjasama bilateral merupakan salah satu cara untuk menjaga perdamaian karena suatu negara tidak mungkin berperang dengan negara sahabat. Oleh sebab itu, semakin banyak negara yang saling mengadakan kerjasama bilateral, semakin erat pula jaring-jaring konektivitas antara negara yang akan memperkokoh situasi keamanan dunia. 3. Kesejahteraan ekonomi. Kerjasama akan mendatangkan manfaat secara ekonomi melalui perdagangan ekspor-impor dan manfaat ekonomi lainnya. Contohnya, donasi bagi negara miskin, pinjaman lunak, dan hibah. Dan itu adalah ketiga motif utama yang menjadi pertimbangan negara melakukan hubungan bilateral. And next, di sini ada B, negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Bisa dilihat dari gambar yang tertera di atas. Berikutnya ada C, bidang kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara lain terus ditingkatkan di berbagai bidang, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama bidang hukum merupakan kerjasama yang bersangkutan dengan masalah hukum, di antaranya dalam bentuk Interpol, perjanjian ekstradisi, dan pertukaran tahanan. Yang kedua, kerjasama bidang ekonomi meliputi perdagangan ekspor-impor, penanaman modal, utang piutang, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah ekonomi serta pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. Yang ketiga, kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya meliputi pertukaran pelajar, pemberian beasiswa, pertukaran guru dan dosen, pertukaran pementasan budaya masing-masing negara, serta pertukaran tenaga ahli. Dan yang terakhir adalah kerjasama bidang pertahanan meliputi latihan militer bersama, pembelian alutsista, kerjasama pengamanan daerah perbatasan, kerjasama intelijen, dan penanganan teroris. Selain itu, ada juga kerjasama bilateral di bidang kemanusiaan dan lingkungan hidup. Nah, itu adalah penjelasan dari kerjasama bilateral. Dan berikutnya saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di satu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan utama kerjasama tersebut adalah untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. Contoh-contoh kerjasama regional.
Di sini ada dua contoh kerjasama regional. Yang pertama ada ASEAN, yang kedua ada APEC. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai ASEAN. Association of Southeast Asian Nations. ASEAN adalah organisasi kerjasama multibidang yang dilakukan oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Awal mula terbentuknya ASEAN yaitu setelah terjadinya krisis ekonomi pada kelima negara bekas jajahan kolonialisme di wilayah Asia Tenggara, kecuali negara Thailand. Thailand menjadi satu-satunya negara yang tidak mengalami masa penjajahan. Tiap perwakilan dari kelima negara tersebut sepakat menandatangani perjanjian kerjasama deklarasi ASEAN pada tanggal 18 Agustus 1967 di Bangkok. Berikut perwakilan dari kelima negara beserta negara asalnya. Yang pertama ada Indonesia, diwakili oleh Menteri Luar Negeri yaitu ada Malik. Yang kedua, Malaysia diwakili oleh Wakil Perdana Menteri yaitu Tun Abdul Razak. Yang ketiga, Singapura diwakili oleh Menteri Luar Negeri yaitu Sinnathamby Rajaratnam. Yang keempat, Filipina diwakili oleh Menteri Luar Negeri yaitu Narciso Ramos. Dan yang terakhir, ada Thailand diwakili oleh Menteri Luar Negeri yaitu Tanat Koman. Next, di sini ada tujuan dan latar belakang berdirinya atau didirikannya ASEAN. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tujuan didirikannya ASEAN meliputi hal-hal berikut. A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi serta kemajuan sosial budaya untuk memperkuat komunitas Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. B. Mengupayakan perdamaian dan stabilitas regional. C. Mengupayakan kerjasama aktif dan bantuan timbal balik untuk kepentingan bersama. D. Saling memberikan bantuan dalam pelatihan dan fasilitas penelitian bidang pendidikan, sosial budaya, teknis, dan administratif. E. Bekerja sama secara lebih efektif dalam pemanfaatan pertanian dan industri, perluasan perdagangan, peningkatan fasilitas transportasi, komunikasi, dan peningkatan standar hidup masyarakat. F. Mempromosikan pertukaran pelajar di Asia Tenggara. G. Memelihara kerjasama yang erat dan saling menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional lain. Next, ada latar belakang berdirinya ASEAN yaitu sebagai berikut. A. Persamaan letak geografis. B. Persamaan budaya. C. Persamaan nasib. D. Persamaan tujuan. Dan itu adalah latar belakang dan tujuan didirikannya atau berdirinya ASEAN. Contoh yang kedua ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. APEC merupakan forum kerjasama di bidang ekonomi yang didirikan pada tahun 1989 di kawasan Asia Pasifik. Saat ini jumlah negara anggota APEC sebanyak 21 negara. Anggota APEC saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi, bukan sebagai negara. Anggota APEC antara lain sebagai berikut. Baik, ini adalah jumlah anggota APEC ada 21 negara. Bisa dilihat di gambar yang tertera. Berikut prinsip kerjasama APEC yang harus diikuti oleh negara-negara anggotanya. A. Konsensus. Semua keputusan merupakan kesepakatan yang bermanfaat bagi 21 anggota. B. Voluntary and non-binding. Semua kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. C. Concerted unilateralism. Keputusan yang dilakukan sesuai kemampuan tiap entitas, resiprositas. D. Differentiated time frame. Setiap ekonomi maju diharapkan dapat melakukan literasi dahulu. Berdasarkan The Bogor Goal sebagai hasil konferensi tingkat tinggi APEC pada tahun 1994 di Bogor. Tujuan APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Pasifik. Tujuan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Memfasilitasi perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka. B. Menjalin kerjasama ekonomi dan teknik atau ekotech. Nah, itu adalah penjelasan dari kerjasama regional. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara ataupun kelompok. Kerjasama tersebut tidak memandang regional kewilayahan. Contoh kerjasama multilateral adalah sebagai berikut. A. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations.
Yang pertama, struktur organisasi PBB untuk menjalankan fungsinya antara lain sebagai berikut. A. Majelis Umum. Anggota Majelis Umum PBB yaitu seluruh negara anggota PBB. B. Dewan Keamanan, yaitu dewan yang bertugas menjaga keamanan dan perdamaian antara negara. C. Dewan Ekonomi dan Sosial, yaitu dewan yang bertugas membantu Majelis Umum untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial pada tingkat internasional. D. Dewan Perwalian, yaitu dewan yang bertugas mengatur wilayah-wilayah yang ada di bawah pengawasan PBB lewat perjanjian perwalian. E. Mahkamah Internasional, yaitu badan peradilan utama PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. F. Sekretaris, bertugas menyediakan informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh badan PBB. Kedudukan sekretaris PBB berada di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Yang kedua, PBB juga memiliki lembaga-lembaga khusus yang menangani berbagai permasalahan, diantaranya UNESCO yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, WHO yang menangani bidang kesehatan, UNHCR yang menangani masalah pengungsian, serta lembaga khusus lain yang jumlahnya saat ini mencapai 17 lembaga. Selanjutnya, bagian B, World Trade Center Organization atau disingkatnya WTO. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewenangan mengatur perdagangan antar negara yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Selanjutnya C, International Monetary Fund atau IMF. IMF merupakan lembaga yang menjadi bagian dari sistem PBB. Hubungannya dengan PBB bersifat kesepakatan sehingga setiap kebijakan IMF bersifat independen dan lepas dari campur tangan PBB. IMF berfungsi sebagai organisasi yang menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya. Dan yang terakhir yang D, Organization of Islamic Cooperation atau OIC. OIC atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, yaitu organisasi solidaritas sesama muslim di dunia. Berdirinya OKI bermula saat terjadinya peristiwa pembakaran Masjidil Aqsa pada tahun 1969. Lalu pada tanggal 25 September 1969 ditandatangani piagam pendirian OKI di Maroko. Sekretaris OKI dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Sekian presentasi dari saya mengenai kerjasama antar negara. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada pengucapan atau tutur kata yang salah. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.